누가 이길지 궁금해지는구나. 내가 진 거였네. 들키면 어쩌려고 이걸 깨. 분명 꿈에서 날 본 거야. Hai guys, hari ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day episode kelima. Setelah kemarin Juno meminum banyak obat dan lemas, Yonghwa membaringkan Juno dan nyuruh Juno untuk istirahat karena Juno gak mau dibawa ke rumah sakit. Yonghwa bahkan nyiapin makanan untuk Juno supaya tenaganya pulih kembali. Karena khawatir sama kondisi Juno, Mino pun ngajakin Yonghwa untuk ketemu. Mino nanyain gimana kondisi Juno saat ini. Karena satu-satunya orang yang tahu tentang penyakit Juno hanyalah Yonghwa. Yonghwa hanya bisa melakukan yang terbaik dengan selalu ada di sisinya Juno. Mino pun merasa sangat bersyukur dan berterima kasih sama Yonghwa. Selama mengikuti reinkarnasi Hanrita sebanyak 19 kali, Juno berpikir cuma Yonghwa yang benar-benar mirip sama Rita. Karena itu Juno benar-benar ragu untuk membunuh Yonghwa. Dulu saat akan balas dendam, Rita selalu melihat Doha seolah dia tersiksa. Bahkan saat di dalam gua, Rita justru malah nyuruh Doha untuk tetap hidup. Kala itu Doha tidur nyenyak di sampingnya Rita. Setelah sekian lama dia gak pernah bisa tidur. Makanya Doha bilang kalau Rita benar-benar menyia-nyiakan kesempatan saat itu. Karena terlalu gelap, Rita tiba-tiba jatuh saat bawa air. Doha yang lihat itu dari dalam kamarnya pun langsung nyalain lampu dari dalam kamarnya. Seorang pelayan cowok ngebawain dupa buat Doha karena Doha selalu sulit tidur. Rita kemudian ngasih akar okorus sebagai solusinya. Pagi-pagi Rita udah nyiapin air mandi buat Doha. Tapi si pelayan cowok bilang kalau pagi-pagi Doha udah pergi. Tiba-tiba Baekja nyerang benteng mereka. Makanya Doha datang ke sana untuk ngurusin itu. Entah kenapa dengar hal itu Rita seolah-olah was-was. Seolah-olah tuh dia takut kalau Doha kenapa-napa. Dia bahkan kelihatan kayak nunggu-nunggu Doha pulang. Seperti biasa Doha pun pulang dengan membawa kemenangan. Dia kemudian menghadap ayah tirinya. Ayahnya nyuruh Doha untuk datang ke istana besok karena Doha dipanggil sama raja. Setelah Doha pergi, seorang pengawal keluar dari balik pintu. Pengawal itu ngasih tahu Tuan So kalau pelayan yang dibawa Doha itu adalah anaknya Jenderal Gaya yang bernama Hanrita. Ayah tirinya Doha akhirnya tahu kalau Doha membawa anak pengkhianat. Karena itu ayah tirinya Doha berencana untuk menjebak Doha dengan menggunakan Hanrita. Malam-malam Doha nyamperin Rita. Doha nanyain apa tujuan hidup Rita setelah dia membunuh Doha. Rita bilang dia gak punya tujuan lagi. Dengar jawaban Rita, Doha bertekad kalau dia bakalan hidup selama mungkin. Dengan begitu Rita masih punya alasan untuk tetap hidup. Sebagai tanda terima kasih karena udah dikasih akar okorus, Doha ngasih Rita biji bunga teratai. Biji bunga teratai itu sangat keras. Biasanya dipakai sebagai jimat. Biji itu bakalan tumbuh dan mekar hanya jika biji itu berhasil dipecahkan. Tapi untuk memecahkan biji itu mungkin perlu digiling. Doha bertaruh kalau biji bunga teratai itu bakalan mekar setelah 1000 tahun. Tapi menurut Rita itu nggak mungkin. Pasti biji itu bakalan membusuk. Dan untuk melihat hasil taruhan mereka harus hidup selama 1000 tahun. Dan kisah ini adalah mimpinya Yonghwa yang saat itu dia tertidur di dalam bis. Yonghwa bahkan sampai dijemput sama saudaranya karena dia nggak sadar dia udah sampai di halte bus. Saat lagi jalan dia hampir aja ketabrak mobil, tapi tiba-tiba Pak Seok nolongin dia. Yonghwa ngerasa gak asing saat dia ngeliat wajahnya Pak Seok. Keesokan harinya Yonghwa ditemuin sama pengacaranya Mino. Pengacaranya Mino nanyain soal kemejanya Juno yang ada bercak darahnya.
Sebenarnya Yonghwa juga penasaran, tapi dia pura-pura nggak tahu. Itu semua dia lakukan supaya Juno nggak dicariin sama polisi. Apalagi hidup Juno hanya tinggal 1 bulan lagi. Karena nggak dapat jawaban dari Yonghwa, pengacaranya Mino datang ke rumah sakit untuk nemuin si kontraktor itu. Tapi pas udah nyampe sana, nggak taunya si kontraktor itu udah pada kabur semua. Dan secara nggak sengaja dia papasan sama Pak Seok. Ternyata Pak Seok yang udah ngebebasin para kontraktor itu. Pak Seok kemudian pulang dan nemuin Taeju. Dia nyuruh Taeju untuk bikin surat wasiat. Taeju bahkan nulis surat wasiat seolah-olah dia bakalan mati. Karena khawatir sama kondisi Juno, Mino akhirnya ngasih tahu manajernya Juno kalau sebenarnya Juno itu sakit parah. Mino bahkan nyuruh manajernya untuk mulai sekarang nginep di rumahnya Juno karena Mino terlalu khawatir. Tapi karena manajernya ini tahu kalau yang di tubuh Juno itu adalah Doha, dia benar-benar nggak mau. Dia nggak bisa ngebayangin dia akan tinggal bareng sama hantu. Makanya Mino kemudian minta sama Yonghwa untuk nemenin Juno. Yonghwa akhirnya tinggal di rumah Juno. Di televisi diberitakan kalau biji teratai tua yang ada di Gaea zaman dulu saat ini telah tumbuh dan berbunga. Dengar hal itu, Yonghwa keceplosan dan bilang kalau dia akhirnya kalah taruhan. Juno yang dengar hal itu langsung kaget. Juno jadi mikir apakah Yonghwa ini ingat sama masa lalunya atau dia cuma salah sangka aja. Pagi-pagi Juno baca bukunya Yonghwa tentang mimpi. Yonghwa ngerasa malu dan mau ngerebut bukunya, tapi akhirnya malah jatuh. Mereka dengar suara bel dan ternyata itu adalah Yisol. Sebenarnya Juno udah ngusir Yisol, tapi Yisol nerobos masuk gitu aja. Yisol bawa beberapa minuman kesukaan Juno. Tapi karena Juno gak suka sama kehadiran Yisol, Juno akhirnya ngebanting salah satu minuman itu. Meskipun terpaksa, Yisol akhirnya pergi. Manajernya tiba-tiba datang dan bilang kalau itu adalah minuman kesukaan Juno. Gimana kalau dia ketahuan? Manajer Juno juga bilang kalau Juno suka sama orang lain. Seketika Yonghwa langsung kegeeran dan mikir kalau Juno tuh suka sama dia. Dalam perjalanan memanah, manajernya Juno mancing-mancing Yonghwa dengan nanya-nanyain Yonghwa novel apa yang Yonghwa suka. Yonghwa kemudian nanya apakah yang dimaksud adalah kisah orang balas dendam tapi berujung jatuh cinta yang tragis. Yonghwa juga nyeritain ke manajernya Juno tentang mimpi-mimpinya yang menyedihkan dan juga konyol. Saat lagi ngecek-ngecek tempat itu, Yonghwa tiba-tiba didatengin sama Yisol. Yisol nyuruh Yonghwa untuk segera menjauh dari Juno karena sebentar lagi Yisol mau berkencan sama Juno kembali. Karena film yang mau dibuat ini adalah tentang sejarah, maka diperlukan latihan memanah. Yisol udah mulai memanah, tapi sayangnya anak panah Yisol gak mencapai target. Dan kini gilirannya Juno. Sebenarnya orang-orang di sana pada gak yakin sama kemampuannya Juno. Tapi setelah Juno mencoba memanah, ternyata anak panah Juno mencapai target. Seketika orang-orang di sana pada speechless. Selesai memanah, Juno nanyain Yonghwa tentang mimpinya Yonghwa. Karena kan saat di rumah sakit, tiba-tiba Yonghwa manggil Juno dengan sebutan Tuan. Yonghwa kemudian nyeritain kalau dia mimpin seseorang yang mirip sama Juno. Kini Juno jadi tahu kalau kisah cinta mereka dulu hadir di mimpinya Yonghwa. Juno pulang bareng manajernya, sementara Yonghwa bareng sama Mino. Tapi secara gak sengaja mereka ketemu di gedung yang sama dan berada dalam satu lift. Hei-in yang merupakan seorang biksu tiba-tiba masuk ke dalam lift itu. Dia ngomong sama arwah Doha untuk segera meninggalkan tubuh Juno. Secara spontan Hei-in langsung nempelin sebuah jimat ke badannya Juno supaya arwahnya pergi. Tapi secara tiba-tiba Yonghwa langsung melintir tangannya Hei-in. Hei-in pun langsung kabur.
Lihat jimat itu gak bereaksi, Hei-in nelpon kepala biksu. Dia nanyain apa yang terjadi, kok gak sesuai sama rencananya mereka. Tapi kepala biksu bilang, udah tunggu aja, karena reaksinya gak akan langsung terjadi. Saat berada di dalam gedung, tiba-tiba Juno pingsan. Saat dicek, ternyata denyut nadinya gak ada. Saat itu Yonghwa mau ngasih pertolongan pertama, tapi secara tiba-tiba arwahnya Doha tuh keluar dari tubuhnya Juno. Yonghwa pun lihat arwah Doha tepat di depannya dia. Secara gak sadar, Yonghwa manggil dia dengan sebutan Tuan. Dan episode 5-nya pun telah selesai. Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.